Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai angka indeks. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama Muhammad Romanto Robani dengan NIM 205211328, yang kedua Arni Yulianti dengan NIM 205211331, yang ketiga Safira Zaimah Zahra dengan NIM 205211338, dan yang keempat Fadila Nuha dengan NIM 205211343, dan yang kelima Hiska Putri Birrul Walidain dengan NIM 205211344, yang keenam Adelia Saraswati dengan NIM 205211356, dan yang ketujuh Ravena Zahra Maharani dengan NIM 205211358. Yang pertama, angka indeks relatif sederhana. Angka indeks relatif sederhana ada 3 bagian. Yang pertama, angka indeks harga relatif sederhana. Nah, angka indeks harga relatif sederhana itu menunjukkan perkembangan harga relatif suatu barang dan jasa pada tahun berjalan dengan tahun dasar, tanpa memberikan bobot terhadap kepentingan barang dan jasa. Angka indeks harga relatif sederhana dirumuskan sebagai berikut, yaitu IH sama dengan H pangkat T per H pangkat O kali 100, dimana IH itu adalah indeks harga, H pangkat T yaitu harga pada tahun T, dan H pangkat O yaitu harga pada tahun dasar. Berikut contoh soal angka indeks harga relatif sederhana, yaitu mengenai harga beras per kilogram di Jakarta. Bisa dilihat dalam tabel, yaitu harga beras per kilogram di Jakarta mulai dari tahun 2000 sampai 2012. Itu bisa dihitung yang A tahun dasar 2000, maka angka indeks adalah 100. B indeks harga relatif sederhana untuk tahun 2010 adalah IH sama dengan H pangkat T per H pangkat O kali 100 sama dengan 6.916 per 2.461 dikali 100 sama dengan hasilnya 682. Dan C dengan cara yang sama pada nomor B, maka indeks harga relatif sederhana adalah sebagai berikut, bisa dilihat dalam tabel. Nah, dari indeks harga sejak tahun 2002 sampai tahun 2012, harga beras di tingkat produsen telah naik 241%, dalam kurung 341 dikurangi 100, atau setiap tahunnya 21,9%. Dan yang kedua dari angka indeks relatif sederhana adalah indeks kuantitas relatif sederhana. Indeks kuantitas relatif sederhana dimaksudkan untuk melihat perkembangan kuantitas barang dan jasa. Indeks kuantitas sederhana dihitung tanpa memberikan bobot setiap komoditas karena masih dianggap mempunyai kepentingan yang sama. Indeks kuantitas relatif sederhana bisa dirumuskan dengan IK sama dengan K pangkat T per K pangkat O kali 100, dimana IK adalah indeks kuantitas, KT kuantitas pada tahun T, dan KO kuantitas pada tahun dasar. Berikut contoh indeks kuantitas relatif sederhana, itu mengenai produksi beras di Indonesia. Bisa dilihat pada tabel dari tahun 2000 sampai 2013 dengan produksi juta ton, dan penyelesaiannya yaitu mulai dari A tahun dasar 2000, maka angka indeks adalah 100. Dan B indeks kuantitas relatif sederhana untuk tahun 2012 adalah IK sama dengan K pangkat T per K pangkat O kali 100 sama dengan 41 per 31 kali 100 sama dengan hasilnya 133. Dan C dengan cara perhitungan yang sama pada bagian B, maka kuantitas relatif sederhana bisa dilihat pada tabel. Nah, dari indeks kuantitas terlihat bahwa produksi yang lebih kecil dari 2000 adalah tahun 2001 dan tahun 2005. Produksi selama tahun 2000 sampai 2013 mengalami penurunan sebesar 3%, yaitu
dalam kurung 97% dikurangi 100%, dan kenaikan tertinggi sebesar 37% dalam kurung 37% dikurangi 100%. Dan yang ketiga adalah indeks nilai relatif sederhana. Indeks nilai relatif sederhana menunjukkan perkembangan nilai dalam kurung harga dikalikan dengan kuantitas suatu barang dan jasa pada suatu periode dengan periode atau tahun dasarnya. Indeks nilai relatif sederhana bisa dirumuskan dengan IN sama dengan V pangkat T per V pangkat O kali 100 sama dengan H pangkat T dikali K pangkat T per H pangkat O kali K pangkat O sama dengan 100, di mana IN adalah indeks nilai relatif sederhana, V per T yaitu volume atau nilai pada periode atau tahun T, VO yaitu volume nilai pada periode tahun dasar, dan HT harga komoditas pada periode tahun T, dan KT kuantitas komoditas pada periode tahun T, HO harga komoditas pada periode atau tahun dasar, dan KO kuantitas komoditas pada periode tahun dasar. Berikut contoh soal indeks nilai relatif sederhana, yaitu mengenai harga beras dan produksi beras di Indonesia pada tahun 2000 sampai 2013. Bisa dilihat dalam tabel, yaitu mulai tahun 2000 sampai 2013 dengan harga per kilonya dan produksi per juta ton. Penyelesaiannya yaitu dengan A menghitung nilai, yaitu perkalian harga dengan kuantitas. Contoh pada tahun 2000 yaitu harga 2.624.000 per kilo dikali 31 miliar kilogram sama dengan 344 miliar. Untuk menyederhanakannya bisa ditulis dengan 81,344 miliar. Dan yang B membagi nilai masing-masing tahun dengan nilai tahun dasar. Bisa dilihat pada tabel, kedua tabel tersebut. Nah, dari indeks nilai dapat diketahui bahwa penerimaan dari padi meningkat 2% untuk tahun 2000 sampai tahun 2001. Sedangkan dalam periode tahun 2000 sampai 2003 penerimaan meningkat 347% atau meningkat 26,69% per tahunnya. Yang kedua adalah angka indeks agregat sederhana. Ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah angka indeks harga agregat sederhana, yaitu angka indeks yang menunjukkan perbandingan antara jumlah harga kelompok barang dan jasa pada periode tertentu dengan periode dasarnya. Dapat kita tuliskan rumusnya, yaitu indeks harga agregat sederhana sama dengan jumlah harga kelompok barang dan jasa periode T dibagi jumlah harga kelompok barang dan jasa periode dasar dikali 100. Nah, contoh soalnya adalah hitunglah indeks harga agregat kelompok makanan tahun dasar 2010 dengan tahun T-nya 2010. Dapat kita lihat di tabel, yaitu ada harga kelompok makanan dari tahun 2007 sampai tahun 2012. Karena kita mencari tahun dasar 2010, maka kita jumlahkan harga kelompok makanan pada tahun 2010, yaitu 65.086. Nah, dapat kita masukkan di rumusnya, yaitu angka indeks harga agregat sederhana, yaitu jumlah harga T pada tahun T dibagi jumlah harga periode dasar. Tadi harga T-nya itu adalah tahun 2010 65.086 dibagi harga dasarnya, tahun dasarnya yaitu 65.086 dikali 100 akan ketemu nilai 100. Kalau kita mencari tahun 2007, maka kita tinggal mengganti angka tahun T-nya, yaitu 41.353 dibagi periode dasarnya. Tahun periode dasarnya yaitu 65.086 dikali 100. Nanti akan ketemu jumlahnya 64.
Yang kedua adalah angka indeks kuantitas agregat sederhana, yaitu angka indeks yang menunjukkan perbandingan antara jumlah kuantitas kelompok barang dan jasa periode tertentu dengan periode dasarnya. Yaitu dapat kita tuliskan rumusnya, yaitu angka indeks kuantitas agregat sederhana sama dengan jumlah kuantitas kelompok barang dan jasa pada periode T dibagi jumlah kuantitas kelompok barang dan jasa pada periode dasar dikali 100. Nah, contoh soalnya yaitu hitunglah indeks kuantitas agregat kelompok makanan berikut dengan tahun dasar 2004 dan periode tahun ke-2000. Kita lihat di tabel, yaitu ada kelompok makanan pada tahun 2000 sampai tahun 2012. Kita mencari tahun dasarnya tahun 2004, yaitu bertemu jumlah 67,70, dan juga kita cari angka T-nya yaitu tahun 2000, kita mendapatkan 61,60. Kita masukkan rumusnya, yaitu angka indeks kuantitas agregat sederhana sama dengan jumlah kuantitas periode T dibagi jumlah kuantitas periode dasar. Periode T-nya tadi adalah 2000, tahun 2000 dengan jumlah 61,60 dibagi tahun dasarnya, periode dasarnya tahun 2004, 67,70 dikali 100, yaitu ketemu 91. Begitu tahun seterusnya. Yang ketiga adalah indeks nilai agregat relatif sederhana. Nah, ini menunjukkan perkembangan nilai harga dikalikan dengan kuantitas sekelompok barang dan jasa pada suatu periode dengan periode atau tahun dasarnya. Nah, rumusnya adalah indeks nilai agregat relatif sederhana sama dengan jumlah volume pada periode tahun T dibagi jumlah volume pada tahun dasar dikalikan 100 sama dengan jumlah harga pada tahun T dikalikan kuantitas komoditas pada tahun ke T dibagi jumlah harga pada periode dasar dikali jumlah kuantitas komoditas pada tahun dasar dikalikan 100. Nah, contoh soalnya yaitu hitunglah indeks nilai agregat relatif sederhana pada tahun dasar 2009 dengan tahun periode tahun ke-2011. Dapat kita lihat di tabel, yaitu jumlah tahun dasar tahun 2009 yaitu 411.609, dan juga tahun periode ketenya 2011 yaitu jumlahnya 515.815. Kita masukkan ke rumusnya, yaitu indeks nilai agregat relatif sederhana sama dengan jumlah periode tahun ke T dibagi jumlah periode tahun dasar, yaitu 515.815 dibagi 411.069 dikali 100, yaitu ketemu 125. Yang selanjutnya adalah angka indeks agregat tertimbang. Indeks harga tertimbang yaitu dengan rumus IHT sama dengan sigma PT kali W per sigma PO kali W kali 100. PT adalah harga agregat pada tahun T, PO adalah harga agregat pada tahun dasar, W adalah bobot penimbang, sigma adalah lambang operasional pada penjumlahan. Untuk menghitung indeks tertimbang ada beberapa permasalahan, yaitu menentukan bobot penimbang. Penentuan bobot berdasarkan utilitas tentunya bisa subjektif, tergantung dari mana orang memandangnya. Oleh sebab itu ada beberapa rumus yang telah dikembangkan untuk menentukan nilai bobot sebagai penimbang. Rumus indeks tertimbang Lais-Perez yaitu dengan rumus IL sama dengan sigma HT KO per sigma HO KO kali 100. IL adalah indeks Lais-Perez, HT adalah harga pada tahun T, HO adalah harga pada tahun dasar, dan KO adalah kuantitas pada tahun sebagai pembobot atau W. Di sana telah diterangkan adanya contoh perhitungan indeks Lais-Perez yaitu dari kelompok pangan tahun 2009.
yaitu di sana terdapat jenis barang seperti beras, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, kentang. Tahun 2009 yaitu ada harga dan kuantitas, tahun 2011 adalah harga dan kuantitas. Di sana telah diketahui sigma HTKO-nya adalah 503.999 dan sigma HOKO-nya adalah 411.140. Nah, di sana nanti tinggal dikali 100 sama dengan IL-nya adalah 123. Jadi nilai indeks Less Peresnya yaitu adalah 123. Ini menunjukkan bahwa harga barang pangan dari tahun 2009-2011 telah meningkat 23%, yaitu dari 123 dikurangi 100. Selanjutnya adalah rumus PASC, yaitu dengan rumus IP sama dengan sigma HTKT per sigma HOKT kali 100. IP adalah indeks PASC, HT adalah harga pada tahun T, HO adalah harga pada tahun dasar, KT adalah kuantitas tahun berjalan sebagai pembobot atau W. PASC mengemukakan konsep penggunaan bobot tahun berjalan dan bukan tahun dasar sebagai bobot. Berikut ini adalah contoh soal indeks PASC untuk komoditas pangan. Jenis barangnya masih sama seperti contoh soal yang tadi, yang A yaitu menghitung nilai HTKT dan HOKT. Ya, misal beras HTKT-nya yaitu 129.408 dan beras HOKT-nya yaitu 51.819. Untuk nilai HTKT dan HOKT seluruhnya adalah sebagai berikut. Nah, di samping telah diterangkan bahwa HOKO beras, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi, dan lain-lain tersebut, dan HTKO-nya juga telah diterangkan. Dan yang B yaitu menentukan angka indeks PASC, yaitu dengan rumus IP sigma HTKT per sigma HOKT kali 100. Sigma HTKT-nya itu yaitu 15.914 dan HOKO-nya yaitu 420.676. Nah, di sana nanti dibagi dan dikali dengan 100 sama dengan IP-nya yaitu 123. Nilai indeks PASC sebesar 123 yaitu artinya harga pangan telah meningkat 23% selama tahun 2009 hingga 2011. Rumus besar yaitu IF sama dengan pangkat IL kali IP. Rumus ini digunakan untuk memperbaiki formula Less Peres dan PASC, merupakan akar dari perkalian kedua indeks. Kemudian untuk contoh soalnya yaitu dapat dilihat pada tabel untuk rumus dan juga data-datanya, maka diketahui jawabannya yaitu terjadi kenaikan sebesar 103,00% di tahun 2004. Kemudian yaitu rumus Dorbrix digunakan apabila nilai indeks Less Peres dan indeks PASC berbeda terlalu jauh. Indeks ini juga merupakan jalan tengah selain indeks Fisher, dan indeks ini merupakan nilai rata-rata dari kedua indeks. Rumusnya yaitu ID sama dengan IL plus IP dibagi 2. Kemudian untuk contoh soalnya dapat dilihat pada PPT berikut ini. Kemudian melihat pada data tersebut dapat diketahui bahwa telah terjadi kenaikan sebesar 103,02% pada tahun 2004. Selanjutnya yaitu rumus Marshall-Edgeworth. Formula Marshall-Edgeworth relatif berbeda dengan konsep Less Peres dan PASC, menggunakan bobot berupa jumlah kuantitas pada tahun dengan kuantitas pada tahun dasar. Pembuat-buatan ini diharapkan akan mendapatkan nilai yang lebih baik. Rumusnya yaitu M sama dengan HO plus HN PN dibagi HO plus HN PO dikali 100. Kemudian untuk contoh soalnya dapat dilihat pada tabel berikut ini yang disajikan dalam PPT. Untuk rumusnya yaitu IM sama dengan 452.500 dibagi 440.000 dikali 100, kemudian didapatkan 102,84%. Selanjutnya adalah formula Walsh, yaitu menggunakan pembobot berupa akar dari perkalian kuantitas tahun berjalan dengan kuantitas tahun dasar. Rumusnya dapat kita lihat bahwa IW sama dengan sigma PT kali akar QOQT kali 100 dibagi sigma PO kali akar QOQT, di mana sigma PT yaitu jumlah harga tahun berjalan,
sigma PO yaitu jumlah harga tahun dasar, HIO adalah jumlah tahun dasar, dan HIT adalah jumlah tahun berjalan. Contoh soalnya dapat kita lihat di tabel, yaitu pedagang gorengan mencatat gorengan yang dijual pada bulan Januari 2019 dan Januari 2020. Sudah terlihat di tabel, kita masukkan rumusnya, akan mendapatkan hasil 119,47. Poin selanjutnya yakni macam-macam indeks. Baik, macam indeks yang pertama yakni indeks harga konsumen. Nah, di situ sudah kami paparkan rumusnya. CPLT sama dengan CT per CO dikali 100. CPLT artinya indeks harga konsumen pada periode berjalan, sedangkan CT yaitu biaya keranjang belanja pada periode berjalan, dan CO berarti biaya keranjang belanja pada periode dasar. Selanjutnya ada contoh soal mengenai indeks harga konsumen. Nah, di situ sudah kami sediakan tabel mengenai kebutuhan petani cabai. Hitung indeks harga biasa atau tak tertimbang. Nah, caranya IHK sama dengan PN per PO dikali 100%. Lalu IHKN sama dengan 17.000 per 15.000 dikali 100%. Kemudian kita dapatkan besar indeks harga IHK yakni 113,33%. Selanjutnya adalah indeks harga perdagangan besar dengan rumus IN sama dengan sigma PN dibagi PN min 1 dikali PN min 1 dikali QO dibagi sigma PO dikali QO dikali 100, di mana IN sama dengan indeks bulan ke N, bulan penelitian, PN sama dengan harga bulan ke N, bulan penelitian, PN min 1 sama dengan harga bulan N min 1, bulan sebelumnya, PN min 1 QO sama dengan nilai timbangan bulan N min 1 bulan sebelumnya, dan PO QO sama dengan nilai timbangan tahun dasar 2005 sama dengan 100. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Pedagang gorengan mencatat gorengan yang dijual pada bulan Januari tahun 2019 dan Januari tahun 2020. Kita masukkan rumusnya. Sigma PN dibagi PN min 1 dikali PN min 1 dikali HIO dibagi sigma PO kali HIO kali 100, mendapatkan hasil 1.522.976,19 rupiah. Indeks selanjutnya adalah indeks nilai tukar petani. Mengapa dikatakan indeks nilai tukar petani? Karena masyarakat Indonesia kebanyakan bermukim di pedesaan dan menggantungkan hidupnya pada pertanian. Nah, apa saja yang meliputi indeks nilai tukar pertanian ini? Yang pertama ada IT atau indeks yang diterima petani. Yang kedua ada IB atau indeks harga yang dibayar petani. Nah, maka diperoleh nilai tukar petani atau NTP. Apabila NTP ini nilainya lebih dari 100, maka kondisi petani lebih baik dari tahun dasar atau tahun begitu sebaliknya. Nah, di sini ditampilkan dari contoh tabel indeks nilai tukar petani. Indeks selanjutnya adalah indeks produktivitas, di mana rasio antara output atau produksi dengan input. Jadi, di sini rumusnya adalah produktivitas periode T dibagi produktivitas periode O kali 100. Nah, jadi apabila indeksnya lebih dari 100, itu menunjukkan produktivitasnya lebih baik dari tahun dasar. Nah, berikut ada contoh soalnya. Jadi kesimpulannya adalah TFP ini mengukur produktivitas seluruh faktor produksi untuk menghasilkan output. Baik, pembahasan selanjutnya yakni mengenai masalah dalam penyusunan angka indeks. Dalam menyusun angka indeks, ada beberapa masalah utama yang dihadapi dan berpengaruh terhadap keabsahan atau validitas dari angka indeks. Beberapa masalah utama tersebut diantaranya, yang pertama, masalah pemilihan sampel adalah suatu kemustahilan untuk mendata seluruh komoditas pada semua tempat seperti Indonesia. IHK misalnya,
Sebelum tahun 1995 hanya didasarkan pada 200 hingga 225 jenis barang dan jasa di 27 ibu kota provinsi. Namun sesudah tahun 1998 diperluas menjadi 249 hingga 353 barang dan jasa di 44 kota. Maka pemilihan sampel ini penting supaya angka indeksnya objektif. Masalah yang kedua yakni pembobotan. Masalah pembobotan ini terkait dengan apakah suatu bobot akan sesuai pada suatu periode dengan periode yang lainnya. Nah, seiring dengan perubahan waktu, terdapat perubahan perilaku dan gaya hidup masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan ukuran pembobotan yang tidak menghasilkan angka indeks yang terlalu tinggi maupun terlalu rendah. Masalah yang ketiga yakni perubahan teknologi. Kita ketahui bahwa teknologi ini berkembang sepanjang waktu, dan seiring perubahan teknologi, harga juga berubah. Apakah dapat diidentifikasikan suatu kenaikan harga disebabkan oleh kenaikan harga semata, atau karena ada perbaikan kualitas produk sehingga harganya meningkat? Nah, masalah yang keempat yakni pemilihan tahun dasar. Pemilihan tahun dasar ini adalah sangat penting sehingga harus diperhatikan. Tahun dasar memudahkan dalam perhitungan indeks untuk membandingkan dengan tahun dasar yang lainnya. Masalah yang kelima yakni bagaimana mengubah periode dasar. Masalah muncul ketika kita memiliki dua atau lebih data dengan tahun dasar yang berbeda, sehingga kedua nilai tersebut tidak sebanding. Perlu diketahui saat ini belum ada program khusus dari Microsoft Excel untuk mencari angka indeks. Namun Microsoft Excel sangat membantu dalam melakukan operasi sederhana berupa perkalian, penjumlahan, dan pembagian. Berikut ada tabel yang di dalamnya memuat contoh pengolahan data menggunakan Microsoft Excel. Langkah yang pertama yakni untuk mencari indeks Lipares, masukkan data ke dalam sheet Microsoft Excel. Langkah yang kedua, masukkan jenis komoditas pada kolom A, data harga periode dasar pada kolom B, harga berlaku pada kolom C, dan kuantitas pada kolom D. Langkah yang ketiga, lakukan operasi sederhana berupa perkalian pada kolom E dengan rumus sama dengan B2 dikali D2, dan pada kolom F sama dengan C2 dikali D2 sebagaimana contoh. Yang keempat, lakukan operasi penjumlahan dengan rumus sama dengan sum. Arahkan kursornya ke kolom E2 hingga E11 pada kolom E baris ke-12. Begitu pula pada kolom F5. Langkah yang kelima, lakukan operasi pembagian dengan rumus sama dengan F11 per E11. Tekan enter, kemudian nilai indeks Lipares akan ada pada sel tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 1 mengenai angka indeks. Apabila ada salah kata ataupun penjelasan yang kurang jelas, kami dari kelompok 1 minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.